Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada hal yang patut kita benar-benar syukuri kecuali ketika Allah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kesempatan untuk belajar, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk menuntut ilmu agama, yang dengannya kita bisa menunaikan kewajiban kita dan mendapatkan ridhonya, keberkahan darinya dan pahala darinya Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan kitabnya Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat fenomenal, dan semoga Allah memberikan kita keistiqomahan untuk selalu berinteraksi sampai akhir dengan kitab ini, karena kitab ini tidak mudah ditaklukkan. Kitab ini butuh kesabaran, butuh tekad, butuh semangat, karena ini bukan kitab singkat, ini kitab maraton. Tapi kalau Allah kasih taufik kepada kita, lalu kita berjuang dengan sekuat tenaga, maka insya Allah kita akan bisa mengkhatamkan kitab ini dan kita bergabung dengan orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari kitab ini, lalu memperbaiki dirinya dengan taufik dari Allah lalu melalui kitab ini. Dan sebagaimana judul yang diberikan oleh penulis, semoga kita masuk ke dalam orang-orang yang soleh, amin ya rabbal alamin. Dan kembali kita bersama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik, seorang anak muda yang tidak ikut berjuang bersama Nabi SAW di perang Tabuk tanpa ada alasan, dalam kondisi sedang prima-primanya, semangat atau bugar-bugarnya, lapang-lapangnya. Faktor fisik dan faktor duniawi ada pada beliau di saat itu, tapi beliau melakukan sebuah kesalahan. Beliau tunda dan beliau tunda. Dan beliau mengatakan, kalau aku mau, aku bisa selesaikan ini semua. Kalau aku mau, aku bisa melakukan persiapan secepat mungkin. Tapi begitulah, ketika siapapun tanpa terkecuali menggantungkan keberhasilan sesuatu kepada dirinya, kepada kemampuannya, maka itu tanda dari sebuah kegagalan. Karena solusi untuk menyelesaikan masalah adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dan Allah akan selesaikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3. Hadirin yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama.
Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Akhirnya momentum itu pun lewat, pintu itu pun tertutup, sehingga beliau tidak pernah berada di tengah-tengah pasukan yang berjuang di perang Tabuk. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, ini pelajaran bagi kita. Lalu timbullah kesedihan dan kegalauan bagaimana menghadapi Rasul SAW. Lalu hari yang ditakutkan pun tiba. Nabi SAW sampai di kota Madinah setelah 3 bulan kurang lebih perjalanan, sebagaimana keterangan sebagian para ulama. Lalu Nabi SAW duduk setelah mengerjakan salat 2 rakaat di Masjid Nabawi. Lalu satu demi satu orang-orang munafik memberikan alasan-alasan palsu, diterima oleh Nabi SAW. Bahkan bukan hanya diterima, dimaafkan, dan Nabi SAW beristighfar untuk mereka. Maka tiba lagi giliran Ka'ab. Beliau sampaikan apa adanya. Lalu Nabi SAW hanya mengatakan, amma hadza faqad sadaq. Adapun Ka'ab, dia telah jujur. Maka bangkitlah, pulanglah, kita lihat apa yang Allah putuskan pada dirimu. Maka Ka'ab pulang, dan kita tahu di tengah perjalanan beliau digoda oleh banyak orang yang berasal dari keluarga besarnya Bani Salimah, yang menyayangkan kejujurannya, yang mencelanya, yang menyalahkannya. Kenapa harus jujur? Kenapa harus jujur? Kenapa harus jujur? Kenapa nggak bohong saja? Sampai pada titik beliau ingin balik lagi dan merevisi kejujurannya dengan alasan bohong. Tapi Allah memberikan taufik kepada beliau. Allah memberikan kekuatan kepada beliau dan memberikan petunjuk untuk menanyakan sebuah pertanyaan yang sangat tajam. Apakah ada orang lain yang bernasib sepertiku, yang seperti kasusku? Lalu mereka katakan ada 2 orang yang bernasib sepertimu, lalu kasusnya sama denganmu, dan tindakannya sama denganmu. Mereka jujur, dan respon Nabi pun sama sebagaimana Nabi menyikapimu. Lalu kamu mengatakan, siapa mereka? Lalu 2 nama besar disebut, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. 2 nama besar yang mengikuti perang Badar. 2 nama besar yang merupakan senior. 2 nama besar yang selama ini menjadi teladan. Ya, teladan bagi sahabat-sahabat yang lain. Murarah dan Hilal. Dan lagi-lagi kita sudah tekankan bahwa ini keberkahan memiliki sahabat yang soleh atau teman yang soleh. Kebaikannya menginspirasi kita, walaupun lisannya belum berucap apapun kepada kita, tapi kebaikannya itu benar-benar memberikan dampak positif bagi kita, tanpa ada pembicaraan, tanpa ada kirim surat, tanpa ada WA dan segala macam kalau pada saat ini. Tapi kebaikannya itu berdampak positif. Akhirnya Ka'ab mengurungkan niatnya, melakukan sebuah blunder yang sangat parah, tidak jadi, dan yakin dengan kejujuran yang sudah beliau perbuat. Dan ini juga pelajaran bagi kita, bahwa seseorang dalam berjuang, dalam istiqomah itu butuh teman. Ya, butuh teman, butuh sahabat. Mulai dari teman hidup, pasangan misalnya, sahabat, teman karib, yang berasal dari orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, wali-wali Allah. Itu sangat memudahkan. Kita nggak terbayang apabila Ka'ab seorang diri, beliau sudah ingin kembali lagi kepada Nabi SAW. Jadi bayangkan kalau beliau sendirian pada saat, nggak ada teman, nggak ada teman di dalam kejujuran, tidak ada teman dalam kejujuran, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi yang jelas beliau sudah ada keinginan untuk kembali dan merevisi dengan sebuah alasan palsu. Ini pelajaran kalau orang setegar Ka'ab, semantap mentalnya Ka'ab, yang sudah terbukti perjuangannya, masih butuh teman. Teman seperjuangan, teman dalam teman dalam memperjuangkan kejujuran. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Dan itulah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tujuan atau salah satu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita dengan orang-orang soleh adalah agar mendukung kita, karena setelah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, keberadaan sahabat-sahabat yang soleh itu sangat penting. Keberadaan teman hidup yang soleh atau soleha itu sangat penting. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 62, "Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin." Dan dialah yang mensupport Anda, menolong Anda dengan pertolongannya secara langsung dan dengan orang-orang yang beriman. Tujuan salah satu orang-orang beriman adalah mensupport kita di atas kebaikan dan ketaatan. Hadirin yang Allah muliakan, maka jangan berjuang sendirian. Jangan berjuang sendirian. Bukankah Nabi Musa meminta kepada Allah untuk ditemani oleh Harun akhi ushdud bihi azri. Jadi hadirin yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Istiqomah itu nggak mudah. Istiqomah itu sulit kecuali diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang itu agar tetap menjadi orang baik, agar tetap menjadi orang soleh, agar tetap menjadi wanita yang soleha, itu tidak mudah. Makanya sekali lagi, permintaan Nabi Musa adalah waja'alli waziran min ahli. Ya Allah, jadikanlah atau pilihlah pendamping untukku dari keluargaku. Jangan berjuang, tolong kasih aku teman ya Allah, kasih aku sahabat. Harun akhi, requestnya Nabi Musa, Harun saudaraku, ushdud bihi azri, yang bisa mensupport diriku, engkau mendukung aku melalui Harun. Itulah surat Thaha ayat 29, 30 dan 31. Maka Ka'ab pun mantap dengan kejujurannya, dan beliau pun berlalu. Hadirin Allah muliakan, setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan keputusan, sudah menetapkan hukuman kepada Ka'ab, Murarah dan Hilal radhiyallahu ta'ala anhum, karena mereka cuma bertiga. Dan ketetapan hukuman itu Allah sudah beritahukan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira apa hukumannya? Ini yang mengundang rasa penasaran banyak orang ketika membaca kisah ini. Apa hukumannya? Hukuman cambuk? Tidak. Penjara? Tidak. Suruh push up? Enggak. Dijemur di bawah teriknya sinar matahari Madinah? Enggak. Oh, berarti serem banget ya hukumannya. Siapa yang punya ide lagi? Apa kira-kira hukuman kepada mereka bertiga? Hukuman mereka didiamkan. Hah? Didiamkan? Iya, didiamkan. Cuman didiamkan. Jangan bicara cuman. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuha thalatha min baini man takhallaf anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang semua orang untuk berbicara dengan kami bertiga. Kami bertiga yang tidak ikut berjuang bersama beliau di Tabuk.
Jadi cuma didiamkan Ustadz. Hadirin, kesannya memang ringan. Memang tidak ada pukulan di sini. Tidak ada tidak ada cambukan. Tidak ada besitan-besitan pedang. Tidak ada tahanan atau penjara. Tapi didiamkan. Oh, dalam jamaah. Didiamkan. Itu memang bukan hukuman seperti penjara atau cambukan, tapi didiamkan itu menyerang mental seseorang dan masuk ke lubuk hati yang paling dalam. Apalagi didiamkan oleh orang yang dicintai. Memang fisik nggak sakit, karena bukan fisik yang diserang. Itu mental yang diserang, psikis yang diserang. Orang tuh bisa hancur sehancur-hancurnya kalau didiamkan. Udah alam. Hadirin yang Allah muliakan, karena manusia adalah makhluk sosial jamaah. Manusia adalah makhluk sosial. Ya butuh berinteraksi. Itu kebutuhan yang sangat asasi. Ia butuh kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu ia butuh dengan manusia. Setelah Allah, pada akhirnya manusia akan mencari manusia. Dan begitu kebutuhan itu tidak didapatkan, berantakan hidupnya jamaah. Berantakan. Bukankah banyak kenakalan remaja itu bukan karena nggak punya uang, bukan karena nggak bisa makan, tapi kehilangan perhatian dari orang tuanya, perhatian dari orang-orang yang ia cintainya. Betul nggak didiamkan secara hukuman, tapi dia nggak pernah berinteraksi dengan orang tuanya. Berantakan. Didiamkan tuh fatal secara psikis. Makanya kan salah satu hukuman dalam rumah tangga, kita tahu bersama dalam surat An-Nisa 34, itu kan didiamkan. Dan coba tanya istri yang didiamkan suaminya, enak gak rasanya? Gak enak. Sebagian orang mengatakan lebih baik sih dimarahin selama 5 menit terus clear daripada didiamkan berbulan-bulan. Dan banyak orang didiamkan berbulan-bulan. Hambar hidup jamaah. Ya simpel aja deh, gini deh. Saya kasih contoh nih, misalnya kita sekelompok gitu ya, kita murid-murid sekelompok dulu waktu sekolah itu datang ke rumah guru kita
kita berberapa nih, ber-10 misalnya datang ke rumah guru kita. Dari 10 orang itu kita melakukan kesalahan. Kita melakukan kesalahan. Yang 9-nya nggak ada masalah apapun. Nah, begitu datang, guru kita menghukum kita. Menghukumnya fisik. Kita disuruh push up dan disuruh squat jump. Tapi pada saat kita dihukum, nggak enak loh dihukum di hadapan yang lain, itu nggak nyaman. Tapi guru kita nggak mendiamkan kita, ceria sama kita, senyum sama kita, bahkan membangun suasana ceria. Kata beliau, murid-murid, apa kabar? Sebelumnya kan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Baik pak, gitu. Masih ingat peraturan kita kalau orang berbuat salah sambil senyum? Suruh push up pak, suruh squat jump. Hari ini siapa yang salah? Siapa kira-kira? Si Mukidi pak, gitu misalnya, atau si Fulan pak. Oke, Fulan anak baik apa enggak? Baik pak. Ya, Fulan ini anak baik, tapi orang baik bisa jatuh ke dalam kesalahan. Kita support apa enggak? Support pak. Oke, tapi peraturan tetap harus dijalankan. Dijalankan pak. Ya, peraturan harus dijalankan tanpa pandang bulu. Tapi ini si Fulan ini teman kita. Mari kita support dia saat menjalani hukuman. Berapa push up-nya? 50 pak. Ayo, kita sama-sama support dia ya. Mulai Fulan, 1, 2, di apa push up ke 30, Fulannya udah pegel, udah letih lelah. Terus semuanya gurunya bilang, ayo kita support Fulan, ayo Fulan, insya Allah kamu bisa, takbir Fulan. Misalnya gitu. Semangat hadirin. Walaupun disuruh push up 50, sama push up suruh squat jump, tapi gurunya kasih semangat, ayo pasti insya Allah bisa, semangat Fulan. Capek. Tapi bandingkan dengan kasus yang kedua, si Fulan buat salah, nggak disuruh push up, tapi didiemin sama gurunya, didiemin. Datang ber-10, cuman si Fulan yang nggak ditanya kabarnya. Apa kabar buat si Budi? Baik, gitu loh. Ini kan anak-anak era 90-an, pokoknya namanya si Budi, lalu dan seterusnya, Anto dan lain sebagainya. Gimana Anto? Baik, baik. Bambang, gimana Bambang? Baik, gitu loh. Kan jarang anak-anak sekarang namanya gitu ya. Tapi nggak apa-apa juga. Terus, Asep gimana? Baik. Supeni? Baik. Samping Supeni si Fulan. Samping si Fulan, Joko. Dilengkap. Joko, gimana kabarnya? Baik, Pak. Si Fulan diloncatin. Nggak disuruh push up. Nggak disuruh squat jump. Diloncatin. Gimana perasaannya itu? Terus tanya si Fulan, lebih mending mana? Disuruh push up 50 atau digituin? Semua sepakat, mendingan disuruh push up 50. Terus dimotivasi, dikasih semangat. Ayo semangat. Lebih baik diserang fisik daripada psikis diserang seperti itu. Diloncatin. Terus semua disalamin. Salaman. Begitu sampai si Fulan loncat lagi, langsung salaman ke Joko. Gimana perasaan si Fulan itu? Allahu Akbar. Dalam jamaah. Sakit tuh digituin. Nggak dimarahin, nggak dicubit, nggak disuruh jalan jongkok, nggak dijemur. Orang tuh mendingan dijemur misalnya 3 jam, pas udah mau 1 jam terakhir, panas banget, gurunya datang, terus kasih motivasi. Terus kata gurunya, Bapak hukum ini bukan karena Bapak benci sama kamu. Bapak sayang sama kamu. Kamu harus berubah dan peraturan harus ditegakkan. Bapak yakin kamu bisa bertahan 1 jam lagi. Semangat tuh orang tuh. Semangat. Tapi dicuekin gitu. Sakit jamaah. Didemin. Didemin tuh sakit. Dan hukumannya didiamkan. Makanya mari kita masuk. Apa yang terjadi? Fajtanabanan nasu. Dan mulai detik itu manusia menjauhi kita. Qala taghayyaru lana. Itu semua berubah.
yang sapa kita. Nggak ada yang mengucapkan salam kalau ketemu kita. Kita kasih salam dicuekin. Assalamualaikum, didiamin, didiamkan. Gimana perasaan kita? Assalamualaikum akhi, jalan dia, ya Allah, didiamin. Hatta tanakkarat li fi nafsil ard. Itu bumi, bahasa Kaab, bumi seperti planet asing, udah seperti sebuah tempat yang asing bagiku. Ini kayak bukan di Madinah nih, saya kayak di tempat yang asing, kayak di planet lain kalau bahasa kita sekarang. Orang-orangnya sama, tapi yang dulu humble, yang ramah, yang negur, apa kabar Kaab, baik, gimana orang tua, baik semua, yolah jalan, gak ada negur, gak ada salam. Fama hiya bil ardil lati a'rif. Ini bukan Madinah yang aku kenal. Semua berubah. Ini bukan bumi yang aku kenal. Ini bukan kota yang aku kenal. Semua mendadak berubah. Allahu Akbar. Tapi mari kita lihat angle yang lain. Lihat bagaimana disiplinnya para sahabat untuk mengikuti perintah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Itu bisa sekali kebijakan semua kota berubah. Emangnya gampang ngediemin orang yang selama ini berinteraksi dengan kita, padahal kita nggak benci sama dia, padahal kita nggak marah sama dia? Susah jamaah. Tapi itu orang Madinah bisa lakukan itu. Mereka tuh setia kawan tuh luar biasa. Dan ini Ansor jamaah. Ansor itu hobinya, passionnya itu nolong orang. Dan Kaab Ansor. Penduduk kota Madinah isinya kan Ansor sama Muhajirin secara umum. Hobinya tuh baik sama orang, humble sama orang, ramah sama orang, nolong orang. Tiba-tiba Nabinya SAW, guru mereka SAW, pemimpin mereka SAW mengatakan semua harus diamkan Kaab. Itu semua diamkan Kaab. Allahu Akbar. Tidak ada sosialisasi sebelumnya. Diamkan Kaab. Hari itu diamkan Kaab. Oh subhanallah, didiamkan. Didiamkan. Semua komit diamkan Kaab. Dan Kaab tersiksa dengan itu. Saya kayak bukan di Madinah nih. Ya Allah, sakit jamaah. Falabithna ala dhalika khamsina layla. Kami jalani hal itu 50 hari. Fa'amma sahibai fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Adapun dua sosok Murarah dan Hilal itu drop jamaah, drop. Didiamkan begitu, drop. Hadirin, kita sedang berbicara generasi terbaik. Orang yang punya mental baja, didiamkan gitu, drop. Murarah dan Hilal ikut perang Uhud. Murarah dan Hilal ikut perang Badar. Hilal ikut perang Uhud. Ikut Fatu Mekah, didiamkan, drop. Linglung jamaah, linglung. Bingung. Subhanallah. Wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Akhirnya mereka hanya bisa berada di rumah mereka nangis. Allahu Akbar. Hadirin, didiamkan satu kota. Dan isi kota itu Muhajirin dan Ansor. Gimana orang nggak hancur? Didiamkan satu kota, dan yang mendiamkan itu wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana nggak hancur? Didiamkan satu kota, dan yang mendiamkan itu adalah orang-orang yang Allah firmankan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu'an dalam surat At-Taubah ayat 100. Dan yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Kita, saya dan antum didiamkan sama orang yang diridhoi sama Allah. Gimana nggak terjungkal? Ya Allah.
Kita didiamkan dengan sama orang yang nggak soleh aja sakit. Dan ini sakitnya lebih dalam. Sakitnya tuh bener-bener, ya Allah, saya ini pendosa banget ya gitu loh. Sampai orang-orang soleh nggak mau bicara sama saya. Sampai wali-wali Allah nggak mau bicara sama saya. Sampai penghafal Quran nggak mau bicara sama saya. Mereka kan penghafal Quran, penjaga hadis Nabi SAW. Sampai para ahli tahajud nggak mau bicara sama saya. Coba bayangkan kalau kita di salah satu mereka bertiga jamaah, gimana nggak drop, gimana nggak hancur, bingung. Dan itu bukan 1-2 hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, semua diamkan, dicuekin. Kayak kita misalnya nanya harga, Pak, ini cabai berapa? Didiemin sama penjualnya, subhanallah. Didiemin. Nggak ada yang mau bicara sama kita. Apa kabar Pak? Jalan. Ya Allah. Dan kita tahu dia penghafal Quran misalnya. Mohon maaf saya mau tanya, tahu rumah Pak Fulan nggak? Dicuekin. Kita mau beli minyak goreng. Ini berapa ya? Dan kita tahu yang jual minyak goreng itu ahli tahajud. Akhlaknya luar biasa. Didiemin kita. Dicuekin. Semua orang soleh nyuekin kita. Gimana perasaan kita? Allahu Akbar. Wih, sakit jamaah. Itu orang itu nangis. Ini yang nangis ahli Badar. Ahli Badar. Tahu dalil. Ya kan orang bingung loh. Allah berfirman di akhir al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aw ilal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai akan jadi musuh pada hari kiamat kecuali orang-orang yang bertakwa. Almaru ala dini khalili. Nabi bersabda seseorang di atas agama sahabatnya. Kan ketakutan. Ketika orang-orang soleh nggak mau jadi teman kita, nggak mau deket sama kita, nyuekin kita. Sedih jemaah. Hancur itu. Oke, kalau satu mungkin itu masalah pribadi, kalau satu orang. Tapi kalau semuanya begitu, ya Allah, berarti gue buruk banget ya. Itu kan itu rasa tuh berkecamuk begitu. Ya Allah, gue pendosa banget. Amma ana fakuntu asyabbal qaum wa ajladahum. Kata Ka'ab, adapun saya yang paling muda di antara kita bertiga, dan saya yang paling tegar karena masih muda. Mereka udah senior. Fakuntu akhruj fa ashhadu salata ma'al muslimin. Maka aku masih sanggup keluar rumah. Yang lain udah nggak sanggup keluar rumah. Sakit. Udah mereka berdua pilih, kita diam aja di rumah deh. Ka'ab masih kuat. Dia mulai keluar rumah. Fa ashhadu salat ma'al muslimin. Untuk bisa sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Mereka udah nggak sanggup sholat berjamaah. Ka'ab masih sanggup. Maka Ka'ab sholat bersama kaum muslimin. Wa atufu fil aswaq wa la yukallimuni ahad. Ya Allah, aku tuh pergi ke pasar, nggak ada yang ajak bicara aku, satu pun orang juga nggak ada yang mau bicara sama aku. Di pasar kita nih, kalau ada kebijakan itu di tempat lain disiplin, biasanya di sebagian pasar tuh nggak disiplin. Ya bisa social distancing seperti sekarang. Gimana di pasar? Itu di pasar zaman dulu nggak ada yang mau bicara, disiplin, nggak ada yang mau bicara sama aku. Maka itu mau nanya, bawang berapa sih? Dicuekin. Ini cabai berapa? Dicuekin. Daging onta, ini berapa nih sekilo? Dicuekin. Saya mau pesan daging kambing 2 kilo ya, dicuekin. Allahu Akbar. Kan kira-kira begitu kalau di zaman kita sekarang. Dicuekin. Ya Allah, bingung jamaah. Linglung, blank. Ya Allah, gak ada satupun yang mau bicara sama aku. Tapi Ka'ab cerdas. Ka'ab terus berusaha. Enggak nih, insya Allah masih bisa nih. Pasti ada yang mau bicara sama saya. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ka'ab mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang beliau tahu sangat menyayangi beliau. Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah mengatakan, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia.
Rasulullah SAW, manusia yang paling indah akhlaknya, paling santun, paling humble, paling ramah, paling baik, paling menyebarkan salam dan menjawab salam. Aku datang ke Rasulullah SAW. Fa'usallimu alaih. Begitu aku berjumpa dengan Nabi, aku mengucapkan salam kepada Rasul SAW. Wa huwa fi majlisi ba'da salah. Dan pada saat itu beliau sedang duduk di majelisnya setelah mengerjakan sholat. Nah, Ka'ab memberanikan diri mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Berharap semoga sang Nabi menjawab. Oh, itu kalau dijawab benar-benar sebuah tetesan air di tengah Sahara, jamaah. Apa yang terjadi? Beliau lagi duduk setelah mengerjakan sholat. Fa'aqulu fi nafsi. Lalu aku berbicara dengan diriku sendiri. Aku berbicara dengan diriku sendiri. Hal harraka syafataihi bi raddis salam amla. Nabi menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salamku apa enggak ya? Jadi ini menunjukkan Nabi SAW jelas tidak menjawab secara dengan mengangkat suara, tidak menjawab secara lantang atau mengangkat suara. Tapi Ka'ab masih menjawab, ya jawab secara sir aja deh, gitu loh. Jawab, ya Allah, ngarep ya. Gak ngarep uang, jemaah, gak ngarep harta, gak ngarep kedudukan. Beliau hanya berharap salam saya dijawab lah sama sang Nabi SAW. Tapi Ka'ab gak pernah mendapatkan jawabannya. Beliau gak tahu apakah Nabinya menjawab salam atau enggak. Gak ada respon, gak ada ekspresi. Thumma usalli qariban minhu wa usarikuhu an-nadhar. Allahu Akbar. Coba bayangkan kalau kita jadi Ka'ab. Ka'ab gak putus asa. Beliau sholat di dekat Nabi SAW. Cari spot yang bagus di dekat Nabi SAW. Sengaja cari spot atau tempat posisi sholat yang tepat, yang bagus, yang kondusif di dekat Nabi SAW untuk bisa melihat Nabi SAW. Lalu beliau sholat, Allahu Akbar, saking pengennya direspon sama sang Nabi. Usarikuhun nazar, aku curi-curi pandang. Terlepas mungkin ke kanan atau ke kiri, wallahu ta'ala alam, tapi curi-curi pandang. Ya Allah, saking rindunya dengan sang Nabi SAW. Subhanallah. Hadirin, karena didiamkan sama sang Nabi fatal. Orang kan udah mikir kemana-mana. Ya nanti kalau gini caranya kan saya masuk neraka nanti, tak dapat syafaat. Itu perasaan kan berkecambuk. Kita didiemin sahabat kita yang soleh aja, hancur hati kita. Ya Allah, siapa? Aduh, berarti saya munafik dong sampai sahabat saya yang saya tahu ibadahnya bagus tuh nggak mau deket sama saya. Ini Nabi SAW. Lu bener cari tempat sholat sampai curi pandang, mainkan kedua bola mata beliau. Ya Allah, saking pengennya direspon Nabi SAW. Fa'idha aqbaltu ala salati nadhara ilai. Allahu Akbar. Kalau aku lagi mengarah kepada sholatku, ini Ka'ab cerita setelah kejadian, ternyata Nabi melihat kepadaku. Subhanallah. Wa idza tafattu nahwahu a'rada anni. Tapi begitu aku curi pandang, beliau berpaling dariku. Subhanallah. Jadi Nabi sayang sama sahabatnya, jemaah. Sayang. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Nabi itu sedih, merasa berat, merasa berat kalau sahabatnya mengalami kesulitan. Nabi ngerasain Ka'ab. Nabi hukum ini bukan hukuman dari Nabi SAW. Nabi sayang kepada sahabatnya. Nabi sayang sama kita. Bukankah di telaga Haud Nabi memperjuangkan kita? Begitu ada seseorang yang tidak bisa mengakses air Haud, kan Nabi bilang, ummati. Kata Allah SWT, engkau nggak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat. Tapi berusaha. Abdullah bin Ubay bin Salul aja berusaha beristighfar 70 kali. Nabi sayang. Tapi ini hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Ka'ab fokus pada salatnya, Nabi perhatiin sahabatnya. Ya Allah, diperhatiin Nabi SAW. Nabi perhatikan beliau. Tapi begitu Ka'ab nyuri pandang, Nabi beralih. Seakan-akan Nabi nggak suka seakan-akan Nabi marah.
Dan Ka'ab taunya setelah kejadian. Ini kan cerita Ka'ab. Adapun di saat kejadian, ya Allah, gimana sih? Curi-curi pandang. Dan nabinya nggak noleh ke saya. Oh, hancurnya. Padahal nabinya nggak marah sama Ka'ab. Nabi sayang sama Ka'ab. Ya Allah, nabi kita yang lupa sama hak beliau. Kita yang cuma ngaku sayang di lisan doang. Nabi kita, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Padahal kan ketika Ka'ab sekali lagi tidak ikut Tabuk, itu kan berarti melanggar perintah beliau, menyanyiakan hak beliau sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang nabi. Tapi lihat betapa dalam cinta Nabi kepada umatnya. Itulah sosok yang kita ikuti. Itulah sosok yang kita dakwakan manusia untuk mengikuti beliau, sallallahu alaihi wasallam. Seorang pribadi yang agung, yang gak baperan, yang dewasa, yang matang, yang sayang. Sampai pada saat sahabatnya melakukan kesalahan. Tapi ini hukuman untuk mendidik Ka'ab. Hukuman untuk meningkatkan kualitas Ka'ab. Hukuman untuk meningkatkan iman dan takwa Ka'ab dan menggugurkan dosa-dosa Ka'ab. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam dari sang Nabi, ya Allah, Nabi sayangnya sama Ka'ab, subhanallah. Maka dilihatin. Ketika Ka'ab lagi sholat, dilihatin sama Nabi. Dilihatin. Ya Allah, sahabat ana nih, Masya Allah. Dan Ka'ab nggak lagi dilihatin. Ka'ab nggak. Begitu Ka'ab curi-curi pandang, Nabi beralih lagi. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza tala dzalika alaihi. Maka di dalam hati Ka'ab, beliau nggak tahu. Dia pikir nabinya nyuekin dia, subhanallah. Dia pikir nabinya marah sama dia. Sallallahu. Dia pikir, atau beliau pikir nabinya benar-benar kesal sama dia. Padahal nabinya sayang banget sama beliau, sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat itu pendidik sejati, sallallahu alaihi wasallam. Gimana sahabatnya nggak loyal dan nggak semangat dan nggak disiplin. Oh, nabinya sangat disiplin dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idza tala dzalika alaihi min jafwatil muslimin. Lalu waktu terus berjalan dan Ka'ab jatuh, bingung, blank. Apalagi dengan kejadian beliau merasa tidak diperhatikan Nabi SAW. Bingung beliau. Dan hari demi hari itu dicuekin. Sampai apa yang terjadi, jamaah? Masyaitu hatta tasawwartu jidara ha'iti Abi Qatadah. Sampai aku berjalan suatu saat, lalu aku melompati atau aku memanjat dinding dari kebun Abu Qatadah. Dan Abu Qatadah adalah sepupuku. Abu Qatadah, cari sepupuku. Kenapa Abu Qatadah? Mari kita simak ucapan Ka'ab. Wa ahabbun nasi ilai. Abu Qatadah adalah manusia yang paling Ka'ab cintai. Tentu saja setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau bahasa sekarang BFF, ini udah best friend forever. Ini yang paling dicintai oleh Ka'ab, Abu Qatadah. Udah bingung kan, udah pusing, udah buyar semua, udah blank, udah linglung, udah nggak tahu mau ngapain. Ini orang kayak gini tidur aja susah aja mah. Mungkin tidur cuma 1 jam 2 jam, kebangun nangis sedih. Ya Allah, semua nyuekin saya. Orang-orang baik nyuekin saya. Ahli takwa nggak mau bicara sama saya. Apa yang terjadi? Fassalamtu alaihi. Lalu Ka'ab mengucapkan salam kepada Abu Qatadah, berharap dijawab sama Abu Qatadah. Ini yang paling beliau cintai setelah Nabi SAW. Tapi Nabi nggak respon waktu itu. Maka nyari Abu Qatadah. Kata Ka'ab, "Fawallahi ma radda alayya salam." Abu Qatadah nggak jawab salam saya. Abu Qatadah tidak jawab salam saya pada saat itu. Padahal hubungan kita dekat banget dan saya sangat cinta dan sayang kan kepada dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sosok yang sudah nggak karuan ini, dalam tanda kutip,
Ketika salamnya nggak dijawab, semakin terpukul kan. Maka beliau tanya kepada Abu Qatadah, kata Ka'ab, ya Abu Qatadah, unshiduka billah, wahai Abu Qatadah, aku bertanya kepada engkau dengan menyebut nama Allah. Dan kita tahu hukum asalnya, kalau orang sudah meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah, itu pada dasarnya harus kita respon dengan kriteria atau syarat-syarat yang berlaku tentu saja. Artinya ini penekanan, harus direspon. Wahai Abu Qatadah, aku bertanya kepada engkau dengan menyebut nama Allah. Artinya tolong jawab ya, tolong jawab. Apa pertanyaannya jemaah? Hal ta'lamuni uhibullah wa rasulah. Wahai Abu Qatadah, apakah engkau mengetahui, apakah engkau tahu bahwa aku tuh cinta kepada Allah dan Rasulnya? Fasakat. Maka Abu Qatadah pun terdiam. Udah bingung jamaah. Makanya jadi bahasa kita, engkau tahu kan aku tuh cinta sama Allah dan Rasulnya. Engkau tahu kan itu, aku tuh cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wah, orang kayak gini butuh support jamaah. Wah, ini berat. Ini orang kayak gini mending dipukulin atau mendingan diapain deh. Ini diemin. Sampai beliau, engkau tahu kan, bener kan, aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apakah aku separah ini ya? Aku sependosa ini? Apakah aku sejatuh ini? Sampai satu kota nggak mau bicara sama aku, sampai Rasul nggak mau bicara sama aku. Tapi kamu tahu kan, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sampai begitu jamaah. Jamaah ini ikut perang 20-an kali dan nggak pernah ngerasain seperti ini. 20-an kali. Ini sosok pernah ditusuk, pernah dilibas dengan pedang, punya 17 luka di tubuhnya di perang Uhud. Sampai mengatakan demikian. Ini bukan baper, ini beratnya luar biasa. Kamu tahu kan, kamu yakin kan, sahabatmu ini, sepupumu ini tuh cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi Abu Qatadah diam. Fasakat, diam. Fa'udtu. Lalu aku ulang lagi pertanyaannya. Abu Qatadah, tolong jawab. Aku bertanya kepada engkau dengan menyebut nama Allah. Tolong jawab. Fasakat. Tolong jawab. Kamu tahu kan, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini benar-benar pertanyaan dari orang yang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya, lalu nyesel banget buat kesalahan, lalu ketika dihukum dropnya minta ampun dan takut bahwa ini pertanda dia nggak cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka beliau butuh support, bener kan? Tapi Abu Qatadah diam. Fa'udtu fanashatu faqal. Lalu aku ulang lagi 3 kali. Yang ketiga, wahai Abu Qatadah, aku tolong jawab pertanyaanku. Aku bertanya kepada engkau dengan menyebut nama Allah. Engkau tahu kan, aku tuh benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Abu Qatadah? Allahu wa rasuluhu a'lam. Abu Qatadah menjawab, bukan ya, bukan mengatakan aku tahu, tapi Abu Qatadah mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah wa rasuluhu a'lam. Fafadat aina. Ya Allah, itu ketika sosok yang paling beliau cintai,
yang paling ngerti beliau hanya mengucapkan Allah wa Rasuluhu a'lam, itu spontanitas. Ka'ab nangis pada saat itu radhiyallahu ta'ala an. Fafadat ainai, saya nggak kuasa menahan air mata. Sedihnya minta ampun, ya Allah, apakah saya benar-benar sekotor itu, separah itu, sampai sahabat saya nggak mau mengatakan, ya saya pokoknya, masa sih engkau kan pasti cinta kepada Allah Rasulnya, tenang aja. Enggak, sahabatnya nggak bilang gitu. Sahabatnya mengatakan Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Al-Qadhi, jamaah, Allah wa Rasul. Kenapa Abu Qatadah mengatakan Allah wa Rasulullah a'lam? Karena dilarang bicara kepada Ka'ab, dilarang bicara. Dan ucapan Allah wa Rasulullah a'lam itu bukan berbicara kepada lawan bicara, itu menampakkan keyakinan, bukan bicara dengan Ka'ab. Makanya beliau nggak mengatakan iya saya tahu, padahal Abu Qatadah tahu ini sahabatnya cinta banget sama Allah dan Rasulnya. 20 perjuangan, 20 peperangan, apa kurang cukup? Ini orang mempertaruhkan nyawanya demi Allah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berjalan di safnya Nabi SAW. Abu Qatadah tahu itu dengan jelas, dengan clear, tapi beliau dilarang untuk bicara. Ya Allah, lihat bagaimana komitmen para sahabat kepada Nabi SAW. Oh, itu berat. Itu sebenarnya yang sakit bukan hanya Ka'ab, itu Abu Qatadah itu akan nangis ya, mah. Cuman nggak dijelaskan aja riwayat ini. Tapi berat loh. Beliau tahu sahabatnya butuh dukungan, lagi goncang begini, lagi galau, lagi babak belur secara mental. Dan ini penggojlokan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kita mungkin nggak kuasa, kita akan dukung, kita akan langgar perintah Nabi SAW. Mungkin kita seperti itu, tapi Abu Qatadah enggak. Makanya Allah wa Rasuluhu a'lam itu bukan pembicaraan, itu memperlihatkan keyakinan. Sebagai kata Al-Qadhi rahimahullah, kata para ulama kita, pada dasarnya beliau yakin, seyakin-yakinnya. Tapi di sisi Ka'ab, kita kembali ke sisi Ka'ab, orang udah bingung seperti itu, galau seperti itu, kan susah nangkep hal-hal demikian. Makanya begitu sahabatnya sendiri nggak mengatakan, iya saya yakin, saya tahu kamu bukan munafik, kamu sahabat tulen, kamu ori. Fafadat ainai, kedua mata saya menangis ya Allah, menangis. Lihat para sahabat Nabi SAW, mereka menangis bukan karena kehilangan harta, mereka menangis bukan karena masalah pekerjaan, mereka menangis bukan karena dipecat, bukan karena nggak punya uang, bukan karena sakit secara fisik atau kesehatan. Mereka menangis ketika didiamkan oleh Rasulullah SAW dan orang-orang soleh. Mereka menangis karena takut iman mereka hilang. Ini kan nangis bukan karena baper, nangis karena takut imannya hilang. Subhanallah. Pernahkah kita menangisi iman kita ketika sedang down, sebagaimana kita menangisi harta kita ketika sedang down? Pernahkah kita menangisi ketakwaan kita ketika turun drastis, sebagaimana kita menangisi popularitas kita atau harta kita ketika turun drastis? Subhanallah. Radhiyallahu ta'ala anhum wa radu'an. Sebagian orang menangisi ketika jabatannya hilang, tapi nggak pernah nangis ketika imannya hilang. Ini anak muda, nyalinya gede, mentalnya juara, sudah terbukti 20-an kali
puluhan kali berjuang bersama Nabi SAW, itu nangis. Allahu Akbar. Wa tawallaitu hatta tasawwartul jidar. Maka aku pun berpaling, aku pergi, dan aku manjat lagi temboknya, dan aku meninggalkan Abu Qatadah. Ya Allah, sedih Ka'ab. Ya Allah, nggak ada yang mau bicara sama saya. Fabaina ana amshi fi suqil Madinah. Lalu berikutnya, ketika aku berjalan di pasar kota Madinah, beliau lagi jalan di pasar dengan penuh kesendirian. Udah nggak jelas ya. Idza nabati min nabati ahli Syam mimman qadima bitta'am yabi'uhu bil Madinah yaqul. Tiba-tiba ada nabati min nabati ahli Syam. Tiba-tiba ada petani dari petani di Syam. Jadi petani orang Syam datang ke kota Madinah membawa hasil panen dan pertanian mereka, makanan mereka, untuk mereka jual di kota Madinah. Orang-orang Syam, petani, bawa hasil panen mereka dijual di kota Madinah. Yaqul, petani itu bertanya, man yadullu ala Ka'ab bin Malik. Petani itu bertanya, siapa yang bisa tunjukkan aku ke Ka'ab bin Malik? Dan Ka'ab bin Malik ada di pasar itu. Apa yang terjadi jamaah? Fattafiqan nasu yashiruna lahu ilayya hatta ja'ani. Itu manusia langsung mengarahkan dia kepadaku, kasih isyarat aja gitu, itu ditunjukin kepada Ka'ab bin Malik. Maka orang ini datang. Apa yang terjadi? Fadafa'a ilayya kitaban min Malik Ghassan. Ternyata ini orang bawa surat dari Raja Ghassan. Raja Ghassan adalah di antara raja-raja Yaman yang tinggal di Syam. Raja Ghassan. Ada surat ternyata dari Raja Ghassan. Wa kuntu katibah. Dan Ka'ab bin Malik mengatakan, aku orang yang bisa baca dan bisa tulis. Jadi aku bisa baca dan bisa nulis. Faqara'tuhu, maka aku baca surat itu. Bayangkan, di saat-saat semua orang nggak mau bicara sama Ka'ab, sampai dia merasa Rasulullah nggak memperhatikan beliau, padahal Nabi sayang sama beliau. Di saat Abu Qatadah nggak menjawab pertanyaan beliau, aku baca surat itu, ternyata isinya, amma ba'du fa innahu qad balagana anna sahibaka qad jafak. Kami dapat berita bahwa sahabatmu, maksudnya Rasul SAW dan semua ini, semuanya, Rasul SAW khususnya, itu telah berlaku dingin terhadapmu. Jadi berita tentang Nabi dan seluruh sahabat di Madinah memboikot dan mendiamkan Ka'ab itu sudah sampai ke Raja Ghassan. Lalu dia tulis surat. Kami dapat berita bahwa sahabatmu, maksudnya nabimu dan seluruh sahabatmu itu telah bersikap dingin padamu. Walam yaj'alkallahu bidari hawan wala madhi'ah. Dan Allah tidak menciptakan dan mentakdirkanmu untuk tinggal di tempat di mana engkau direndahkan dan ditelantarkan. Oh, Masya Allah. Ini orang-orang kan cuekin kamu kan. Orang-orang kan telantarkan kamu. Kamu tanya nggak dijawab, kamu kasih salam dicuekin. Nggak ada yang berinteraksi dengan kamu. Allah tidak menciptakan kamu, tidak menjadikan kamu untuk tinggal di tempat yang merendahkan kamu dan
menelantarkan kamu. Kamu tuh orang, maksudnya kamu tuh orang hebat, kamu orang besar, kamu pahlawan, kamu juara. Kamu nggak pantas ditelantarkan, kamu nggak pantas direndahkan seperti itu. Mereka nggak boleh bersikap dingin kepada kamu. Falhaq bina nuwasik, maka bergabunglah kepada kami, bergabunglah dengan kami. Kami tahu cara memuliakan Anda. Allahu Akbar. Bergabunglah bersama kami, karena kami tahu bagaimana cara memuliakan Anda. Anda pantas dimuliakan. Anda pejuang, Anda patriot, Anda penyair yang sangat handal. Anda punya potensi besar. Mereka, sahabat-sahabatmu itu telah melantarkan kamu. Gak tahu potensimu, tidak menghargai jerih payahmu, membesar-besarkan kesalahan kecilmu. Bergabunglah bersama kami, karena kami orang yang tahu potensimu dan tahu bagaimana cara memuliakanmu. Allahu Akbar. Ini bukan setetes air lagi di tengah Sahara, jamaah. Di saat sedang terpuruk-puruknya, tiba-tiba datang fasilitas dari pihak seberang. Dan Ka'ab bukan orang bodoh. Beliau penyair, beliau tahu persis pesan dari setiap kata, setiap kalimat, dan setiap paragraf. Maka beliau katakan, faqultu hina qara'tu wa hadhihi aidon bala. Hadirin, ini bala, kata Ka'ab. Ini yang dibutuhkan Ka'ab dari Nabi dan para sahabatnya pada saat itu. Kalau beliau ditanya dari lubuk hati beliau yang paling dalam, apa yang kau inginkan? Aku ingin diterima, aku ingin dimaafkan secepat mungkin. Dan saat itu ia belum dapatkan dari Nabi SAW dan para sahabat beliau. Tiba-tiba dari Syam menghembuskan angin surga dalam tanda kutip, mengajak beliau bergabung, meninggalkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan rekan perjuangan. Tapi narasinya kuat. Inilah saat yang tepat kalau meninggalkan Rasul SAW dan para sahabat. Karena meninggalkan Rasul dan para sahabat pada saat ini membuat beliau tidak terlalu disalahkan secara pandangan dan opini manusia. Bukan saya yang nyuekin, saya dicuekin, saya dianggurin, saya ditelantarkan. Bergabunglah bersama kami, kami tahu bagaimana memuliakan orang seperti Anda. Apa respon Ka'ab bin Malik, jamaah? Ini sebuah ujian yang sangat berat. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Bagaimana sikap Ka'ab menghadapi ini? Apakah Ka'ab goyah atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.